Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang menghadiri panggilan Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaallah. Kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda yang dikabarkan Nabi akan datangnya kiamat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda yang akan terjadi menjelang kiamat yaitu umatnya ya'taduna fil tahur wal du'a. Umatnya akan terbiasa berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam urusan bersuci dan berdoa. Ini sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam bersuci terjadi pergeseran sebuah kebiasaan. Kalau dulu di masa Nabi, orang-orang diajarkan Nabi untuk bersuci dengan sehemat-hematnya air. Tapi kemudian di akhir zaman keadaan itu berubah. Orang akan membuang-buang air walaupun dalam urusan bersuci. Jadi ada salah seorang sahabat yang berwudu, lalu kemudian dia belum tahu tentang perlunya dan wajibnya berhemat. Kemudian Nabi menegurnya, lalu dia berkata, "Afil wudu ya Rasulullah, al-israf fil wudu ya Rasulullah, afil wudu israf, apakah di dalam wudu pun disebut membuang-buang air?" Apa kata Nabi? Walaupun engkau berwudu di sungai yang sedang mengalir, tidak boleh engkau buang air. Walaupun berwudu di sungai yang sedang mengalir, Dahri jarin, kata Rasulullah. Padahal sungai mengalir, kita berwudu tak memberi pengaruh pada sungainya, itu pun tak boleh buang-buang air, kata Nabi. Jadi di pergeseran ini kalau sudah terjadi di zaman yang orang tak peduli lagi dengan nikmat Allah yang bernama air, disitulah tanda kiamat akan terjadi segera. Kemudian berlebih-lebihan dalam berdoa. Seseorang akan berdoa dengan membuat-buat kalimat-kalimat berbentuk sajak, puisi, dan mereka tidak paham tentang bagaimana seharusnya adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, makruh hukumnya berdoa dengan meminta sesuatu lalu kita mendetilkan permintaan itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau minta surga, cukup minta surga, maka Allah akan memberikan semua kenikmatan di dalam surga. Tidak perlu menyebutkan aku memohon dalam surga nanti
berikanlah rumah yang berbentuk istana, yang punya kamar sekitar 15 kamar. Kamar pertama begini, lalu di kamar pertama berikanlah bidadari yang modelnya begini. Itu tak perlu sebutkan, cukup sebutkan, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Minta menghindar dari neraka, sebutkan bahwa hindarkan kami dari neraka. Itu sudah cukup. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam berdoa, karena hadis yang kita bacakan dan untuk yang lalu itu menunjukkan orang yang tidak faham tata cara berdoa, sehingga kadang-kadang tidak menyebabkan makbulnya doa. Juga seperti yang kita sebutkan tadi, jangan bersaja-saja, berpuisi-puisi, menyebutkan sesuatu dengan huruf-huruf belakang yang disama-samakan. Itu tak baik berdoa gitu. Dia doa itu langsung to the point, apa yang diminta. Jadi jangan berbasa-basi dengan Allah dengan bahasa-bahasa yang berputar-putar. Dan itu nanti terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, melalui satu hadis, Nabi menyebutkan ada 6 perilaku yang terjadi di akhir zaman yang menjadi tanda kiamat akan segera tiba. Dan kita akan bahas yang pertama satu persatu, yaitu tanda berikutnya adalah munculnya imaratus sufaha, munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ulaim Al-Kindi, kunna julusan ala sathin ma'ana rajulun min ashabin Nabi SAW. Kata Ulaim, pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di satu sutuh. Sutuh itu bagian atas, atau bahasa kita mungkin balkon. Bersama kami ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dan sahabat ini bernama yaitu Abbas bin Al-Ghifari. Lalu kemudian berceritalah mereka, bercerita tentang ta'un, penyakit wabah kolera yang sedang menyerang di saat itu. Jadi Madinah pernah tertimpa penyakit ta'un, yaitu wabah kolera sepeninggal Nabi, tepatnya di masa Umar bin Khattab, sehingga banyak sahabat yang kemudian mengasingkan diri sebentar, seperti apa yang kita lakukan di masa pandemi. Orang-orang mulai mengasingkan diri. Bahkan Umar bin Khattab pun sempat keluar dari Madinah. Lalu dalam riwayat disebutkan sahabat yang lain bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau takut dengan takdir Allah kepadamu?" Kata Umar, "Ini bukan takut. Ini aku sedang berpindah dari takdir yang buruk menuju ke takdir yang baik." Jadi itu menunjukkan usaha atau ikhtiar menghindari penyakit itu perlu. Jadi ketika kita diisolasi atau apapun yang terjadi, itu bahagian daripada menghindar dari takdir yang buruk menuju ke takdir yang baik. Nah, ketika mereka sedang berbicara tentang wabah ta'un yang sedang menimpa dan sudah banyak korban, termasuk sahabat-sahabat, ada beberapa orang yang meninggal dalam wabah ta'un tersebut. Ada beberapa nama masyhur yang meninggal. Lalu kemudian Abbas Al-Ghifari berkata, faqala Abbas, "Ya ta'un khuzni." Wahai ta'un, matikanlah aku. Artinya dia ingin mengatakan, wahai ta'un, jadikan aku orang yang meninggal dengan ta'un. Salasan, dia mengatakan itu 3 kali. Jadi dia mengatakan mula-mula, wahai ta'un, ambillah aku. Ini sahabat Nabi yang berdoa begitu. Faqala lahu alimun. Lalu ada sahabat yang lain lalu berkata kepada Abbas Al-Ghifari,
lima taqulu hadza, kenapa engkau berdoa seperti itu? Ya. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah telah berkata kepada kita, la yatamanna ahadukum al-maut, janganlah seseorang berangan-angan minta mati. Ya. Fa innahu 'inda inqita' amalihi, karena dengan meminta mati maka amal baiknya terputus. Jadi seakan-akan dia berharap untuk tidak lagi mampu beramal. Ya. Wa la yuraddu fayasta'taba, dan dia kalau sudah mati pun tidak akan dikembalikan untuk bertaubat di atas amalnya. Jadi ini nasihat sahabat kepada Abbas Al-Ghifari yang meminta mati dalam ta'un. Ya. Dia mengatakan bahawa tidak seharusnya kamu berdoa seperti itu. Jadi dicela doa seperti itu oleh sahabat yang lain. Karena pada dasarnya memang banyak hadis yang menyatakan tidak boleh meminta mati. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan hadisnya, jemaah melakukan Allah, meminta mati itu perkara yang diharamkan. Ya. Kalaupun kita tertimpa penyakit yang sudah sangat parah, artinya betul-betul penderitaan kita bertahun-tahun, kata Rasulullah, seandainya pun engkau ingin meminta kematian, maka sandarkanlah kepada amal. Jadi Nabi mengajarkan seandainya pun kita harus berdoa untuk memohon kepada Allah menghentikan penyakit kita dengan harapan supaya mati, maka disuruh ucapkan, ya Allah, in kanatil hayatu khairan li, seandainya hidup itu masih baik untukku, seandainya hidup masih baik untukku, maka sembuhkanlah aku. Maksudnya kalau hidup itu membuat aku bertambah amal salehku, maka sembuhkanlah aku. Wa in kanatil mauta khairan li, tapi seandainya kematian lebih baik untukku, maka fatawaffani, wafatkanlah aku. Jadi itu tidak serta-merta mengatakan tentang meminta mati, tetapi memohon kepada Allah, kalau memang kita masih ditakdirkan untuk beramal saleh, maka sembuhkanlah. Kalau memang kita ditakdirkan agar mati menjadi jalan yang lebih baik, maka baru di situ kita minta mati. Jadi menyandarkannya bukan pada keinginan mati, tapi pada keinginan beramal saleh. Itu yang dibolehkan. Nah, dalam kondisi meminta mati ini, jemaah melakukan Allah, kadang-kadang orang sudah jatuh kepada putus asa. Jadi kenapa dilarang meminta mati? Karena kebiasaan orang kalau sudah meminta mati biasanya sudah jatuh dalam putus asa. Ya, kalau bahasa kita, orang-orang yang sudah stroke bertahun, cuci darah setiap minggu 2 kali, lalu kemudian dia akan mengatakan kepada semua orang, atau dia bahkan berdoa, ya Allah, mati hidup ini, matikanlah aku ya Allah, aku sudah tak sanggup lagi menahan derita ini, matikanlah. Seorang istri yang hidup bersama suami pemain judi, tidak pernah kasih belanja, lalu KDRT, itu mungkin akan menyebabkan istri berputus asa. Dan mungkin bisa saja dia meminta mati. Kalau tidak dia minta mati, maka dia matikan suaminya. Hanya antara dua pilihan. Jadi jemaah melakukan Allah, meminta mati ini baru boleh di dalam 2 perkara. Meminta mati baru boleh di dalam 2 perkara. Yang pertama ketika meminta untuk syahid. Meminta syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'alallaha asy-syahadah, barang siapa yang memohon agar diberi kematian syahid oleh Allah, bisidqin, benar-benar dia jujur memohonnya. Dia mohon, ya Allah, engkau mati dalam keadaan syahid, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Nah, di situ boleh, karena janji Nabi mengatakan, balaghallahu manazil asy-syuhada, kalau dia mati maka Allah akan tempatkan dia di dalam kedudukannya orang-orang yang syahid. Wa imma ta'ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas kasurnya.
walaupun meninggal di atas kasurnya, tapi karena dia ikhlas betul-betul tulus hatinya memohon mati, bukan basa-basinya kepada Allah, dia mohon agar mati syahid, di situ dibolehkan, ya. Dan dia bahkan bisa mendapat kedudukan syahid walaupun dia tak diberi kesempatan untuk mati syahid. Dan ini terjadi pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid meninggal di atas kasur dalam keadaan sakit. Panglima perang yang terkenal dengan Saifullah, pedangnya Allah, ya. Seluruh pasukannya hampir semuanya mati syahid, beliau meninggal di atas kasur. Di dalam derayan air matanya dia bermohon-mohon kepada Allah agar diberikan kedudukan syahid. Karena itu kerinduannya, tapi takdir Allah berbeda. Nah, kita sudah pernah cerita bahwa kenapa Khalid bin Walid tidak dimatikan, diwafatkan dalam keadaan syahid di medan perang. Karena beliau telah diberi gelar oleh Nabi pedang Allah, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu gelar Khalid bin Walid. Kalau sempat beliau mati di medan perang, maka orang-orang akan berkata, ternyata pedang Allah jatuh juga, ternyata pedang Allah mati juga. Jadi karena sudah diberi gelar pedang Allah, tidak boleh pedang Allah dijatuhkan oleh orang kafir. Makanya Khalid tidak dimatikan di medan perang. Itu hikmahnya, kata para ulama. Yang kedua yang boleh meminta syahid, yaitu apabila khawatir tertimpa musibah, ya, atau tertimpa fitnah yang paling besar. Nah, ini yang menjadi hadis kita ini. Kita lanjutkan hadis. Jadi boleh minta mati kalau tertimpa fitnah yang paling besar. Apa fitnahnya? Yaitu fitnah yang berupa fitnah dunia, ya, fitnah dunia yang berefek kepada banyaknya kehancuran akidah, kehancuran agama. Nah, untuk memahami ini kita lanjutkan hadisnya jemaah Allah. Lalu kemudian setelah ditegur seperti itu, faqala, barulah Abbas Al-Ghifari berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata. Jadi maksud Abbas Al-Ghifari, kenapa aku berdoa minta mati dalam ta'un? Karena aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, badiru bil mauti sittan, segeralah engkau mohon supaya dimatikan Allah sebelum terjadinya 6 perkara. Badiru bil mauti, segeralah, maksud Nabi, bersegeralah engkau mohon dimatikan Allah, jangan sampai engkau hidup di dalam 6 perkara tersebut. Nah, ini 6 perkara inilah yang kemudian disebutkan sebagai tanda-tanda fitnah di akhir zaman. Ya, ini tanda kiamat. Artinya kalau 6 perkara ini sudah terjadi, kiamat itu tidak lama lagi. Walaupun kita masih berfikir lama, karena hitungan kita dengan Allah itu berbeda. Ya. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, hambaku masih melihat seakan-akan kiamat itu jauh, padahal narahu ba'ida, kami melihatnya sangat dekat. Jadi 6 perkara ini adalah fitnah yang terbesar yang terjadi di akhir zaman. Kenapa disuruh minta mati oleh Rasulullah? Maksudnya, kalau engkau jatuh ke dalam kehidupan yang ada 6 perkara itu, ada kemungkinan kita tak mampu menahan gelombang fitnahnya, lalu kita terjebak dalam fitnah tersebut. Akhirnya kita pun termasuk orang-orang yang tidak ada lagi jaminan surga di saat kita berada di dalam 6 tersebut. Artinya kita pun ditakutkan terjebak sehingga kita melawan Allah, atau kita menjadi salah satu dari pelaku orang-orang yang melakukan 6 perkara. Nah, kita bahas perkara yang pertama saja pagi hari ini, waktu kita tinggal sedikit. Perkara pertama yang kata Rasulullah adalah imaratus sufaha, itu nanti akan terjadi fitnah paling besar, negeri-negeri akan dipimpin oleh sufaha. Negeri-negeri akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang safih. Safih itu bodoh. Orang-orang yang dimaksud oleh Nabi safih tersebut, yaitu disebutkan di dalam
hadis yang lain dengan kalimat Nabi yang berbeda, tapi Nabi menyebutkan hal yang sama, bahawa nanti di akhir zaman akan muncul di kalangan umatku yaitu orang-orang yang memimpin wala yaktaduna bihadi. Ciri-ciri pemimpin itu mereka tidak lagi mengikuti hadi, tidak lagi mengikuti petunjukku. Apa petunjuk Nabi yang ditinggalkan? Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi pemimpin sudah tak lagi peduli dengan itu. Yang di dalam pikirannya hanya memikirkan mengembangkan negerinya menjadi negeri yang mendunia, yang dipandang oleh negara lain bahawa kita adalah negeri yang maju. Di saat itu tak ada lagi urusan agama. Agama nomor sekian. Yang penting negeri kita itu benar-benar mendapatkan julukan negeri yang maju. Tanda-tanda kemajuan dalam pikiran pemimpin yang bodoh apa? Apabila jalanan di aspal, tol di mana-mana, bangunan-bangunan tinggi berdiri, lalu kemudian semua perangkat-perangkat teknologi begitu mudahnya didapatkan, berlomba-lomba meninggikan bangunan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi infrastruktur menjadi tujuan akhir. Padahal pemimpin itu dari masa Nabi Allah izinkan jadi pemimpin, seharusnya membuat negeri itu menjadi negeri yang beriman. Dan ada jaminan Allah, kalau negeri sudah beriman, maka seluruh keberkahan, kasih sayang Allah ditumpah ruahkan ke atas negeri tersebut. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, lamasubatum min indillah khair, kutumpahkan semua kebaikan kepada mereka. Walaupun kadang-kadang jalan tak beraspal, walaupun kadang-kadang bangunan rumah cuma satu tingkat, walaupun kadang-kadang infrastruktur tak ada yang hebat-hebat, bahkan tidak ada kereta api WOS, ya, itu tak peduli. Yang penting hidup negeri aman, kemudian rezeki melimpah ruah, orang-orang mendekat ke Allah. Karena yang membuat kita bisa berjaya dari dunia menuju ke akhirat adalah ketika Allah memakmurkan negeri. Tapi apa yang terjadi? Fitnah pertama paling hebat ketika pemimpin yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Bodoh apanya? Tak faham agama. Bahkan mungkin banyak pemimpin yang tak salat. Mereka meninggalkan salat. Dan mulailah kita terjebak di dalamnya. Kita disibukkan memilih mereka, disibukkan kita bertikai untuk memilih nama-nama orang-orang bodoh yang diajukan menjadi pemimpin. Ketika ada yang pintar, ada yang paham agama, kita singkirkan. Kenapa kita singkirkan? Kalau dia terpilih, maka kemungkinan kita tak bisa lagi mendapatkan jatah menjadi orang-orang yang kaya di hasil korupsi bersama. Kita takut kalau pemimpin yang alim terpilih, maka berhentilah semua jalur-jalur harta yang haram. Tersingkirkanlah orang-orang yang alim, tersingkirkan orang-orang yang salat, tinggallah mereka-mereka yang berseteru di atas kebodohan. Itu yang Nabi maksud. Jadi jemaah melakukan Allah, sudahkah kita bisa melihat hari ini? Pandangan mata kita, lihatlah ke semua negeri itu terjadi. Tak usah jauh-jauh, lihatlah di negeri kita sendiri. Apakah agama menjadi nomor satu? Pernahkah rapat sidang apapun, baik paripurna, sidang DPR, sidang apa, pernahkah ada di antara mereka yang berbicara kita harus menjadikan agama ini menjadi penyelamat bagi kita? Mari kita berikan dana sebesar-besarnya untuk masjid-masjid, bangun pendidikan-pendidikan agama. Adakah mereka yang bicara itu? Mati ada di demam. Apa yang dipegah belum belakang tuanya? Itu kentut dalamnya. Ya, bilang dana ini disalurkan untuk ini, berikan ini untuk ini, kita bangun sana, bangun sini. Padahal itu digoyang oleh Allah 5 menit, hancur segala-galanya. Boleh bangun apapun, kalau Allah sudah murka, hancur dalam 5 menit. Tapi kalau Allah sudah sayang, bala pun tak akan turun. Kenapa? Kalau negeri sudah beriman. Hari ini tak ada yang fikir agama. Tidak ada. Jemaah melakukan Allah. Dan itu bukan terjadi sekarang.
sepeninggal Nabi SAW, ketika sahabat-sahabat 30 tahun berkuasa di bawah pimpinan Khulafa Rasyidin, setelah itu mulailah pemimpin-pemimpin bermunculan yang dia fikirkan adalah hal-hal yang tidak lagi berbau agama, tapi politik menjadi area yang diperjuangkan. Dimulai dari anak Muawiyah, yaitu Bani Umayyah. Yang pertama adalah Sufyan bin Muawiyah, lalu kemudian dipertahankanlah anaknya untuk menjadi raja berikutnya. Yazid memulai keburukan-keburukan. Di sini bermula politik dipertahankan, agama tak lagi menjadi saduran. Jadi perkara begini yang menyebabkan kita seakan-akan terbodoh-bodohi dengan program-program. Banyak program-program bodoh yang berada di sekitaran kita. Cuba lihat berapa pelajaran, berapa jam pelajaran agama di sekolah-sekolah. Paling banyak 4 jam dalam seminggu, itu pun paling banyak. Lihatlah sekolah-sekolah hari ini, apakah mereka kemudian salat setelah pulang sekolah? Lihatlah bagaimana hancurnya anak-anak remaja hari ini. Tidak ada lagi yang merubah suasana itu. Ada orang-orang yang terpilih jadi menteri yang saleh, tapi karena berada di bawah pimpinan yang bodoh dalam urusan agama, mereka pun terpaksa bertekuk lutut dengan kebodohan tersebut. Tak bisa berbuat apa-apa. Ada yang berusaha membela rakyat, tapi kemudian dihancurkan beramai-ramai oleh para koruptor yang memperkaya dirinya sendiri. Jemaah melakukan Allah, itu bukan di negeri kita saja, di negeri lain pun begitu. Saya sudah pernah menceritakan Mesir ketika dipimpin oleh seorang hafizul Quran, dihancurkan dari segala lini dengan berbagai fitnah. Bahkan dia dibunuh di dalam penjara. Hari ini yang menjadi pemimpin di Mesir yang mengkudeta presiden sebelumnya, padahal dia telah bergelimang darah dengan darah orang-orang yang dulu memperjuangkan agama di Mesir. Waktu Morsi menjadi presiden, Palestina itu dibantu habis-habisan. Perbatasan Rafah dibuka demi memperjuangkan kehidupan saudaranya Palestin. Begitu dikudeta, ditangkap, dibunuh. Hari ini apa? Pintu Rafah tak dibuka untuk saudaranya. Maka ini terjadi di semua negeri, hampir semua negeri terjadi. Kita tak bicara negeri kafir, negeri Muslim, munculnya pemimpin-pemimpin yang tak takut lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makanya, coba sekarang disurvei, Pak. Silakan survei. Berapa banyak yang mendapatkan wali kota solat di masjid, gubernur solat di masjid, pak camat solat di masjid? Silakan survei. Berapa persen, Pak? Cina angin padumda naga wali kota, gubernur, pak camat. Bahkan pak kecil pun tak solat di masjid. Kapan pak kecil solat di masjid? Waktu sebelum 2 minggu sebelum pemilihan kecil. Yang kenyang nak kejap masjid. Setelah itu, pedulikah mereka ke agama? Mana yang peduli? Apa yang mereka pedulikan? Dana APBD, dana BUM, dana APBN. Kalau sudah masuk dana itu cepat sekali. Rapat sana, rapat sini. Masjid hancur-hancurlah. Mau dirikan apapun, buatlah. Bodoh-bodohlah. Yang penting kami dapat gaji seperti biasa. Ini terjadi, dan kalau ini sudah terjadi, kita tak bisa menahannya. Karena itu takdir Allah untuk menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad pasti terjadi, dan itu adalah tanda kiamat. Kita hampir berakhir. Maka jemaah melakukan Allah, tetaplah berada di saf-saf masjid. Semoga Allah menjemput kita dalam keadaan istiqamahnya kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.